warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dinadia Mawati, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang beranggotakan 9 orang. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengelola data kualitatif dalam aplikasi Envivo. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu aplikasi Envivo dan apa sih fungsinya? Ya, jadi Envivo adalah software atau aplikasi komputer yang dipakai untuk mengatur, menyimpan, dan menganalisis data kualitatif. Data kualitatif itu biasanya berupa hasil wawancara, catatan lapangan atau observasi, diskusi atau pidato, literatur, artikel atau dokumen, juga dapat berupa berita, media sosial atau website, gambar, video atau audio, dan juga survei. Nah, dalam aplikasi Envivo ini akan sangat memudahkan kamu dalam pekerjaan penelitian kualitatif karena dalam penelitian biasanya mengumpulkan banyak data atau sumber-sumber yang akan kamu dapatkan. Nah, dengan aplikasi Envivo ini, data-data yang telah kamu kumpulkan itu akan lebih terstruktur. Lalu, apa aja sih fitur-fitur yang ada dalam Envivo? Dalam Envivo itu ada 4 fitur. Yang pertama adalah import, yaitu dalam Envivo dapat menampung data-data yang telah kamu kumpulkan berupa data teks, audio, atau video yang telah kamu kumpulkan tadi. Lalu yang kedua ada organize. Organize itu adalah identifikasi tema dan tren melalui coding untuk menentukan analisis, misalnya seperti usia, gender, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah explore, yaitu mencari atau menemukan makna di dalam data yang kita miliki. Visualisasi dengan grafik frekuensi kata, awan kata, diagram, dan lain sebagainya. Cari topik dan sentimen menggunakan query khusus untuk mengidentifikasi tema dan menarik kesimpulan. Lalu yang keempat itu ada connect, yaitu dalam aplikasi Envivo ini akan kamu dapat Lalu yang keempat itu ada connect, yaitu dalam aplikasi Envivo ini kamu dapat menghubungkan dengan aplikasi-aplikasi lain atau software-software lain seperti Microsoft Office atau Mendeley atau bisa juga Dan yang keempat itu adalah connect, di mana dalam aplikasi Envivo ini dapat menghubungkan dengan aplikasi atau software-software yang lain, misalnya seperti Microsoft Office, Mendeley atau Spreadsheet dan lain sebagainya. Nah, dengan beberapa penjelasan tadi, pasti teman-teman udah penasaran banget kan bagaimana sih cara mengelola data kualitatif di dalam aplikasi Envivo. Oke, mungkin langsung aja kita ke tutorialnya. Sebelum kita mengolah data kualitatif ke dalam software Envivo, kita harus sudah melalui susunan proposal yang mencakup bab 1, bab 2, dan bab 3 yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian yang kualitatif itu ada yang disebut dengan struktur interview atau wawancara. Dari wawancara itu kita sudah mendapatkan sebuah data. Nah, sebelum masuk ke pengaplikasian Envivo, kita harus sudah memiliki sebuah data. Berhubung di sini kami sudah memiliki data, yaitu transkrip, maka kita bisa langsung masuk ke tutorial cara pengaplikasian data tersebut. Setelah kita punya data, kita buka aplikasi Envivo. Di sini akan muncul seperti ini. Kita akan disajikan dua pilihan, blank project dan sample project. Nah, kita klik yang blank project. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan memberi tema transkrip metode kualitatif. Nah, untuk description itu bisa kita skip aja ya, nggak usah diisi. Terus file name kita pilih file ini tuh nanti akan kita simpan di bagian mana. Di sini saya akan simpan di download. Nah, terus klik save. Di situ klik OK.
Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kosong. Lalu kita klik ke bagian import. Nah, sebenarnya cara pengaplikasian NVivo ini bisa menggunakan berbagai macam sumber. Ini ada bisa pakai Excel, bisa pakai Mendeley, Zotero juga. Karena saya punya datanya dari file Word, saya pilih yang file. Nah, kita cari file transkrip, kita simpan di ini. Nah, terus kita klik OK, open, import. Oke ya. Nah, kalau sudah muncul file seperti ini, tandanya pengaplikasian transkrip ke dalam NVivo sudah berhasil. Nah, ini mari kita cek ya. Nah, kan di sini sudah muncul transkrip hasil wawancara kita. Nah segini doang yang segini aja. Yang ini. Nah, kalau sudah kayak gini berarti transkrip hasil wawancara sudah berhasil masuk ke aplikasi NVivo. Nah, pada transkrip ini kita mendapatkan hasil wawancara dari 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Sri Soyatmi SPD atau biasa dipanggil Ibu Yatmi. Yang kedua adalah oleh Ibu Nurdiah Suryani SPD atau biasa dipanggil Ibu Nur. Dan yang ketiga adalah Bapak Irwan Yusuf. Yang biasa dipanggil Pak Irwan. Nah, dari ketiga narasumber ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum dan program. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut. Yang ketiga yaitu manfaat evaluasi kurikulum. Yang keempat yaitu hambatan dalam evaluasi. Yang kelima yaitu publikasi dan prestasi sekolah. Yang keenam dukungan internal dan eksternal. Yang ketujuh peningkatan kualitas sekolah, hambatan dalam peningkatan kualitas, soliditas dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu tindakan untuk mengatasi kendala evaluasi tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu SMA Negeri 5 Yogyakarta ini aktif dalam melibatkan evaluasi dalam pengelolaan sekolah dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program yang terukur dan responsif terhadap hasil evaluasi. Sekian akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih pada pembahasan coding. Di mana coding dalam penelitian kualitatif ini lebih merujuk pada mengidentifikasi, menganalisis, dan memberi labeling. Di mana dalam memberi labeling ini, dalam data kualitatif, mengidentifikasi pola, tema, dan juga konsep tertentu. Coding sendiri membantu peneliti dalam menyusun dan memahami secara sistematis. Nah, adakah pendekatan dari coding tersebut? Ada 3, yaitu coding terbuka, coding axial, dan juga coding sliding. Yang dimana ketiga tersebut bertujuan untuk lebih ke fungsi analisis dan juga termasuk metode penelitian itu sendiri. Di sini kita sudah mendapatkan 3 data dari hasil wawancara. Kemudian di dalam data 3 data tersebut terdapat 14 label atau coding. Nah, untuk itu bagaimana sih kita mengetahui adanya 14 label tersebut? Nah, kita di sini menggunakan aplikasi NVivo. Oke, ini adalah cara penggunaan coding menggunakan aplikasi. Kita di sini akan mengetahui ya, kita di sini akan mencari tahu bagaimana sih cara pembuatan coding atau mengcoding data di dalam aplikasi NVivo. Oke, pertama-tama ini adalah data yang transkrip yang sudah teman-teman saya buat. Kemudian untuk pelabelan atau untuk pengkategorian, kita klik ini, node, klik kanan, terus pilih new node, kemudian di sini tulis konsep atau desain yang ingin kalian tulis. Contoh kita tulis proses evaluasi. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke file yang tadi. Bukan ini. File yang tadi. Ini, nah. Klik 2 kali. Terus nah di sini kita akan mulai bagaimana pengkategorian atau coding di dalam sebuah data. Nah, kita ambil
dari sini ya, dari jawaban atau responden Ibu Yatmi. Di sini Ibu Yatmi menjelaskan tentang evaluasi atau proses evaluasi. Nah, kita blok sampai bawah, kemudian klik kanan, klik yang paling atas yaitu code. Setelah itu kita masukkan ke sini proses evaluasi. Nah, klik OK. Kemudian setelah itu di sini sudah masuk satu referensi atau satu data. Kemudian kita di sini itu harus melihat jawaban satu persatu atau mengcoding satu persatu jawaban dari para responden atau para narasumber. Nah, yang kedua yaitu ini contohnya. Nah, setiap akhir tahun. Nah, ini kita blok. Oh, ini kita baca dulu. Ternyata di sini bukan tentang proses evaluasi. Ini tentang waktu evaluasi. Nah, kita kayak tadi code. Kemudian di sini ternyata nggak ada nih mau dimasukin ke bagian atau label waktu evaluasi. Nah, kita bisa bikin node baru di sini di paling bawah sebelah kiri ada tulisan new node, kemudian klik. Kita tulis tentang apa sih itu, apa sih jawaban responden dari Bu Yati itu. Kita tulis di sini. Ulang, kita new node, terus kita tulis contohnya waktu evaluasi, karena jawaban yang Ibu Yatri ini itu tentang waktu evaluasi. Oke, ini udah ada. Yang ini kita cut dulu. Kita delete. Nah, kalau nggak bisa gitu, kita ini ulang. Ini di blok, kemudian klik kanan, terus code. Karena di sini nggak ada tentang waktu evaluasi. Di sini nggak ada nih tema yang menjelaskan tentang waktu evaluasi, maka kita bikin new node. Kita tulis waktu evaluasi. Oke, klik OK. Nah, di sini udah tertera ada dua tema atau dua label di dalam transkrip hasil wawancara ini. Nah, kemudian seterusnya seperti itu sehingga kita mendapatkan beberapa label. Nah, ini kan tadi awalnya saja. Ini udah jadi. Itu udah semuanya udah kita label, udah kita kategorikan. Ada 14 label di dalam wawancara ini, hasil wawancara ini, karena di sini juga terdapat 3 narasumber. Kita udah mengkategorikan semuanya. Begitu teman-teman, mungkin untuk coding atau untuk pelabelan untuk pengkategorian. Selanjutnya adalah grouping dalam penelitian kualitatif adalah memetakan semua jawaban dari responden per label yang sebelumnya telah kita berikan. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk pada teks analisis agar lebih terstruktur dan lebih sistematis. Dalam NVivo sendiri, fitur yang digunakan untuk menggrouping itu adalah case. Dalam case itu ada case dan case classification. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Nah, selangkah selanjutnya, setelah kita melakukan coding atau pelabelan dari hasil transkrip atau dari file-file yang telah kita import, kemudian kita lakukan grouping. Di NVivo, kita gunakan menu explore, lalu kita gunakan query. Di sini kita melakukan grouping. Nah, dalam grouping ini kita itu mengkaitkan antara data-data dari para narasumber dengan label-label atau dengan coding yang telah kita buat tadi. Kita di sini pilih look for, kita pilih item coding, lalu scope-nya kita pilih file. Lalu di sini kita juga harus memilihnya mau file yang mana. Kita file yang tadi yang telah kita import. Jadi files
Terus ketiga narasumber ini kita centang, lalu oke. Kemudian dalam ranknya juga kita mengkaitkan dengan skop ini, mengkaitkan dengan apa? Kita mengkaitkan dengan ranknya, yaitu dengan coding. Kita juga pilih coding yang tadi. Nah, untuk ini kita centang satu-satu, langsung saja semuanya, lalu oke. Setelah itu kita run. Nah, di sini kita kelihatan antara keterkaitan antara ketiga narasumber itu dengan coding yang telah kita buat. Misalkan narasumber satunya itu Bu Sri Suryatmi, dia keterkaitannya dengan coding-coding ini. Lalu Ibu Nurdia Surya terkaitannya dengan waktu evaluasi, strategi, proses evaluasi dan lain-lain. Lalu Bapak Irwan itu keterkaitannya dengan ini, waktu evaluasi, upaya dalam peningkatan kualitas, strategi dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa lakukan dengan melihat secara langsung, secara visualisasi menggunakan connection map. Langsung aja kita klik connection map-nya. Nah, di sini telah jelas tergambarkan keterkaitan antara narasumber dengan pelabelan dengan coding yang telah kita buat. Misalkan ini Ibu Sri Suryatmi, dia sudah lengkap melakukan label-label yang tadi. Kemudian Ibu Nurdiah, dia itu tidak melakukan manfaat evaluasi, tidak melakukan penilaian program, dan juga tidak melakukan tidak ada pihak dalam peningkatan kualitasnya. Lalu Bapak Irwan ini beliau tidak ada publikasinya, tidak menjelaskan publikasinya, dan juga tidak menjelaskan tentang penilaian programnya. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam grouping menggunakan NVivo. Selanjutnya, step terakhir dari pengolahan data menggunakan aplikasi NVivo itu adalah comparing dan contrasting, yang dimana itu menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari ketiga narasumber tersebut. Kemudian kami juga akan memberikan opini yang berdasarkan literatur yang telah kami cari yang berkaitan dengan data yang telah dikoding. Ada 10 data yang telah dikoding dan 10 data tersebut akan dijelaskan oleh semua anggota kelompok kami. Dari coding proses evaluasi terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu perbedaannya, Bu Yatmi mengajar dengan kurikulum 2013. Pada awalnya itu beliau merasa kesulitan, tetapi beliau mengakui bahwa setelah melaksanakan diklat merasa sangat menyenangkan. Sementara Ibu Nur tidak mengajar dengan kurikulum 2013 karena mengajar di kelas 12. Awalnya, banyak responden merasa bahwa kurikulum 2013 ini menyulitkan dan menimbulkan permasalahan. Namun, setelah melaksanakan dan mengikuti diklat, persepsi positif muncul. Bu Yatmi lebih terlibat langsung dengan kurikulum 2013 karena mengampu mata pelajaran yang terkait. Sementara Ibu Nur tidak secara langsung terlibat. Bu Yatmi menyebut adanya evaluasi program sekolah, sementara Ibu Nur menekankan evaluasi program sebagai bagian dari peningkatan kualitas. Lalu persamaannya, dari ketiga responden ini menyatakan adanya evaluasi program sekolah sebagai bagian dari perubahan dan peningkatan kualitas. Evaluasi baik program maupun kurikulum memengaruhi pengambilan keputusan di sekolah, seperti dalam penentuan jam pelajaran atau penambahan jam pelajaran. Ketiga responden menyebutkan penyesuaian yang dilakukan dengan perkembangan baik dalam hal materi pelajaran maupun penjadwalan. Ketiga responden pun menyebutkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kurikulum terutama pada penerapan. Nah, menurut opini saya, meskipun keduanya memiliki perbedaan dan pengalamannya dan keterlibatan dengan kurikulum 2013, keduanya setuju bahwa evaluasi baik program maupun kurikulum merupakan elemen penting dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Dan menurut jurnal yang saya baca, evaluasi diakui sebagai alat untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan penyesuaian, dan memastikan bahwa pendidikan di sekolah itu terus meningkat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan di waktu evaluasi. Nah, di sini disediakan ada 3 responden, yaitu yang pertama Bu Yatmi, yang kedua Bu Nur, dan yang ketiga yaitu Pak Irwan. Nah, jadi di sini disediakan ada 3 jawaban dari 3 responden tentang waktu evaluasi. Nah, menurut saya persamaan dan perbedaannya yaitu untuk persamaan dari ketiga responden tersebut, yaitu semua responden itu setuju bahwa evaluasi itu dilakukan setiap akhir tahun. Nah, mereka itu juga sepakat bahwa evaluasi itu melibatkan aspek kurikulum, humas, kesiswaan, dan rumah tanggaan. Nah, sedangkan untuk perbedaannya, untuk Ibu Yatmi itu menyebutkan bahwa evaluasi itu dilakukan setiap akhir tahun dan juga di bulan Juni. Sementara Ibu Nur dan Pak Irwan itu hanya merinci evaluasi tahunan. Nah, Ibu Yatmi ini menyoroti bahwa evaluasi mencakup semua aspek, termasuk workshop untuk membahas hasil evaluasi yang sudah direncanakan.
Nah, Ibu Nur ini lebih fokus pada evaluasi program untuk pendampingan kurikulum. Pak Irwan itu menekankan bahwa pelaksanaan evaluasi itu masih baru dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dan opini menurut saya dari ketiga responden tersebut, yaitu yang pertama, untuk Ibu Yanmi itu kan sangat berkomitmen dalam mengevaluasi dengan melibatkan semua aspek, termasuk mengadakan workshop untuk membahas hasilnya. Nah, ini itu menunjukkan usaha menyeluruh untuk meningkatkan berbagai bidang. Seperti buku yang saya baca yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, Konsep dan Manajemen yang ditulis oleh Dr. Haryanto MPD. Nah, di buku ini itu dituliskan, menurut Staffel, Bim, dan Singfield menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menggambarkan, mencapai, dan memberikan informasi yang deskriptif dan penuh pertimbangan tentang manfaat dan keuntungan dari tujuan-tujuan, desain, implementasi, dan dampak dari objek-objek agar bisa memberikan panduan bagi pembuatan keputusan, melayani kebutuhan akan akuntabilitas, dan memberikan pemahaman terhadap fenomena yang terlibat di dalam objek tersebut. Nah, untuk opini untuk Ibu Nur, Ibu Nur ini menekankan bahwa mengevaluasi program pendampingan kurikulum adalah penting. Nah, karena itu menunjukkan perhatian terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, opini saya itu fokus pada aspek inti itu bisa menunjukkan kesadaran terhadap kebutuhan perbaikan, seperti yang tercantum dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Program Pendampingan Guru SD dalam Implementasi Kurikulum 2013. Menurut Dimyati dan Mujiono, evaluasi mencakup hasil belajar yang menekankan pada informasi tentang perolehan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Sedangkan opini untuk Pak Irwan itu bahwa evaluasi masih dalam tahap awal dengan usaha untuk memperbaiki dan menyesuaikan program evaluasi. Nah, kesadaran terhadap keberlanjutan ini membantu memahami tantangan dan peluang yang mungkin muncul. Seperti di dalam buku Evaluasi Pembelajaran, Konsep dan Manajemen yang ditulis oleh Dr. Haryanto MPD tadi, dalam model evaluasi sistemnya. Nah, pandangan model sistem ini, evaluasi berarti membandingkan kinerja dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak ataupun relatif. Sekian opini dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pihak dalam evaluasi itu ada persamaan dan juga perbedaan. Yang pertama yaitu persamaan, keduanya ini adalah ibu dan bapak yang berada dalam konteks diskusi mengenai pendidikan. Nah, keduanya ini itu membicarakan tentang kurikulum itu sebagai dari bagian evaluasi pelaksanaan program sekolah. Keduanya ini juga mengakui adanya kerjasama dengan pihak lain seperti dinas pendidikan, fotokopi depan sekolah gitu. Terus keduanya ini juga mengungkapkan bahwa adanya dukungan pihak sekolah dalam memberikan fasilitas dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan pada perbedaan sendiri, Ibu Yasmi ini lebih fokus pada komite dan dinas pendidikan, sementara Ibu Nur lebih fokus pada hubungan sekolah dengan SMA N5 dan fasilitas yang diberikan. Selanjutnya yaitu juga Ibu Yasmi itu memperhatikan standar pembiayaannya, sedangkan Ibu Nur lebih fokus pada motivasi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kayak contohnya fotokopi, terus adanya soal kayak gitu. Terus lanjut ada juga Ibu Nur. Di sini beliau menyebutkan bahwa pengabdian kepada negara itu sebagai salah satu tujuan banyak soal. Nah, sedangkan Ibu Yasmi itu tidak menyebutkan hal tersebut gitu. Terus yang terakhir ini ada perbedaan antara Pak Irwan itu lebih fokus pada persiapan dan penggunaan laboratorium dalam pembelajaran serta kesenangan siswa dalam melakukan praktik. Nah, jadi menurut artikel yang sudah saya baca, kurikulum itu hanya menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program sekolah saja. Sedangkan dari jurnal yang saya baca itu mengungkapkan bahwa kurikulum itu bukanlah fokus utama dalam program sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa responden itu memandang pentingnya aspek pelaksanaan program sekolah serta evaluasi sebagai elemen penting dalam pengembangan sistem pendidikan. Nah, sekolah itu juga memberikan fasilitas-fasilitas seperti fotokopi, soal, dan pengabdian kepada negara. Nah, menurut jurnal yang saya baca itu menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan sekolah itu memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, responden sendiri menganggap bahwa dukungan dari sekolah berupa fasilitas ini tuh membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sekolah kan mendukung dengan menyediakan bahan dan alat gitu. Tapi
memiliki kendala dalam pelaksanaan pembelajaran praktikum. Nah, menurut jurnal yang saya baca tadi, itu mengindikasikan bahwa sekolah itu memberikan dukungan dalam bentuk bahan dan alat. Nah, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembelajaran praktikum di laboratorium. Responden menyadari perlunya bahwa penjadwalan yang baik agar pembelajaran praktikum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oke, untuk manfaat evaluasi yaitu terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, di antara persamaan dan perbedaannya, mungkin saya akan sedikit memaparkan tentang persamaan dari ketiga data tersebut. Jadi kesamaan manfaat evaluasi. Nah, Ibu Yatmi dan Pak Irwan sepakat bahwa salah satu faktor pembatas dalam menerapkan usulan atau program tertentu adalah ketersediaan dana. Keduanya menyadari bahwa meskipun ada niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kendala keuangan sering menjadi hambatan. Kemudian untuk perbedaan, Ibu Yatmi lebih menyoroti bahwa evaluasi menjadi dasar penyusunan program tahun ajaran baru. Skala prioritas juga diakui sebagai bagian dari tindak lanjut. Ibu Nur lebih menekankan penggunaan evaluasi untuk menyelesaikan masalah konkret dan pengambilan keputusan sehari-hari seperti pengelolaan waktu mata pelajaran. Kemudian manfaat evaluasi menurut Pak Irwan. Di sini Pak Irwan membicarakan bahwa manfaat evaluasi dalam meningkatkan kreativitas anak-anak sambil menyoroti pentingnya motivasi untuk masuk perguruan tinggi. Dia juga membahas kurikulum dan peran analisis dalam evaluasi. Kemudian opini, Ibu Yati menekankan pentingnya evaluasi sebagai dasar untuk menyusun program tahun ajaran baru. Pandangannya mengenai skala prioritas dalam tindak lanjut menunjukkan kesadaran akan keterbatasan sumber daya, terutama dana. Opininya mencerminkan fokus pada perencanaan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mempertimbangkan kendala yang mungkin timbul. Terus Ibu Nur berfokus pada manfaat praktis dari evaluasi dalam mengatasi masalah-masalah sehari-hari seperti pengelolaan waktu mata pelajaran. Terus pendekatan Ibu Nur itu lebih terarah pada solusi konkret untuk permasalahan operasional di sekolah. Pandangannya menunjukkan kesadaran akan pentingnya evaluasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Terus Pak Irwan untuk membahas bahwa manfaat evaluasi dalam meningkatkan kreativitas anak dan memotivasi mereka itu untuk masuk perguruan tinggi itu bagus. Pandangannya itu lebih luas, mencakup aspek kurikulum dan analisis dalam evaluasi. Dia juga menyoroti bahwa pentingnya bimbingan yang tepat. Opininya mencerminkan bahwa pemahamannya yang komprehensif tentang peran evaluasi dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian secara keseluruhan, ketiga respon itu menunjukkan kesadaran akan peran evaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Mereka memahami bahwa evaluasi bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pendidikan. Nah, adapun persamaan dan perbedaan antara hambatan dalam evaluasi, yaitu persamaannya dari ketiga responden adalah kesadaran akan permasalahan dalam pengelolaan sekolah, seperti kurangnya pelayanan pada mata pelajaran tertentu dan kendala dalam pengembangan profesionalisme guru. Mereka juga mencermati faktor dana sebagai hambatan utama. Adapun perbedaan yaitu antara responden, yang pertama ada Ibu Yatmi menyoroti pentingnya pembagian tugas dan pembimbingan untuk guru dalam pengembangan profesionalisme, menekankan skala prioritas dan tindak lanjut evaluasi. Yang kedua ada Ibu Nur, yaitu fokus pada kesiapan administrasi sekolah seperti persiapan penilaian, akreditasi, dan pemetaan sekolah. Mengalami kendala waktu sebagai hambatan utama, yaitu persiapan penilaian, akreditasi, dan pemetaan sekolah tersebut. Yang ketiga ada Pak Irwan, yang dimana perbedaannya yaitu menekankan bahwa dana bukanlah hambatan utama, namun mencatat peraturan yang mempersulit penarikan dana dari siswa, mengalami keterlambatan dalam pengelolaan kasihan dana sebagai tantangan operasional. Ada opini yang saya rangkum dari persamaan dan perbedaan tersebut, yaitu terkait pernyataan dari ketiga responden. Ada satu, Ibu Yatmi, pemikirannya yang menekankan pada pembagian tugas guru dan pembimbingan untuk pengembangan profesionalisme, menunjukkan kesadaran akan pentingnya manajemen internal. Prioritaskan strategi ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Berdasarkan jurnal yang saya baca yang berjudul Pembinaan Profesional Guru dalam Konteks Manajemen Pendidikan oleh Dr. Haji Tri Jaka Kartana, MSI, beliau mengungkapkan bahwa manajemen pendidikan, khususnya fungsi perencanaan guru, memegang peran sangat strategis. Guru sebagai salah satu komponen penting, dominan, dan harus ada dalam proses pendidikan.
Sekaligus sebagai ujung tingkat keberhasilan siswanya ada pada posisi strategis. Profesionalisme guru harus terus dibangun melalui kebijakan yang cerdas oleh kepala sekolahnya. Itu menurut Ibu Yatmi. Dan yang kedua ada Ibu Nur. Ibu Nur ini mengidentifikasi kesiapan administrasi sekolah sebagai fokus utama, menunjukkan kebijakan yang baik untuk mendukung pelaksanaan program. Namun, perlu diperhatikan kendala waktu yang dihadapi dan mungkin perlu penyesuaian jadwal. Berdasarkan jurnal yang saya baca yang berjudul Pentingnya Administrasi Sekolah untuk Kemajuan Pendidikan oleh Unhan Shah, peran dari tenaga administrasi sekolah sangatlah penting dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran tata administrasi sekolah. Di dalam menangani tata administrasi sekolah dibutuhkan suatu keahlian dan kemampuan yang cukup dalam bidang administrasi. Oleh karenanya, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga administrasi menjadi komponen yang penting dalam suatu sekolah. Kemudian yang ketiga ada Pak Irwan. Pemahamannya tentang peraturan terkait penarikan dana siswa menggambarkan tantangan administratif yang dihadapi oleh sekolah. Perlu kerjasama dengan instansi terkait untuk mempercepat aliran dana demi kelancaran operasional sekolah. Mungkin itu saja yang bisa. Selanjutnya yaitu coding pihak dalam peningkatan kualitas. Comparing atau persamaan dari ketiga narasumber tersebut adalah penekanan pada pentingnya hubungan internal seperti pembimbingan olimpiade oleh guru sendiri, perhatian terhadap fasilitas dan keberadaan laboratorium yang mendukung, serta kebutuhan akan kenyamanan bagi siswa dan guru. Sedangkan kontrastingnya atau perbedaannya terletak pada fokus setiap narasumbernya. Ibu Yatmi sendiri lebih menyoroti pembimbingan olimpiade dan pendampingan di tingkat sekolah, sedangkan Pak Irwan menekankan pentingnya fasilitas laboratorium dan tata ruang yang memadai. Sementara Ibu Nur membahas perubahan paradigma terkait pengelolaan dana sekolah dan ketergantungan pada pinjaman bank. Adapun pernyataan-pernyataan mereka dapat dihubungkan melalui kesamaan tema, yaitu pembimbingan dan persiapan untuk kompetensi olimpiade dalam konteks pendidikan. Ibu Yatmi sendiri berpendapat bahwa pembimbingan olimpiade sebaiknya dilakukan secara internal oleh guru sekolah, dan penekanan pada persiapan olimpiade dimulai dari tingkat kota, provinsi, hingga internasional, menekankan peran sekolah dalam membekali siswa untuk mencapai prestasi. Seperti di dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Kompetensi Siswa Melalui Pembinaan Olimpiade Sains yang ditulis oleh Tri Wiyoko. Di sini Muraya berpendapat bahwa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada diri siswa, membutuhkan suasana pembelajaran yang mendukung, dan juga guru dapat membantu perkembangan siswa dengan cara menyiapkan materi pembelajaran dan tugas-tugas yang melibatkan siswa secara aktif dan dalam bernalar dan berpikir logis. Sedangkan Pak Irwan menyoroti perlunya penataan laboratorium dan fasilitas yang nyaman untuk siswa dan guru. Juga membahas perubahan dalam pendanaan yang mungkin membuat kepala sekolah dengan mengambil uang lebih awal, seperti yang tercantum dalam jurnal yang berjudul Manajemen Laboratorium Kompetensi Keahlian Administrasi Putra 1 Pakem. Di sini ditulis oleh Ati Soyani. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sarana adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Sedangkan Ibu Sri, beliau berpendapat dukungan yang diberikan oleh guru-guru dan fasilitas sekolah sangat penting. Fasilitas seperti ruang laboratorium perlu dikelola dengan baik untuk memberikan kenyamanan bagi siswa dan mempermudah pengajaran materi, terutama untuk pelajaran yang berbasis praktikum. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dari perbedaan dan persamaan antara ketiga narasumber dalam bidang prestasi sekolah. Dan persamaannya yaitu ketiganya membicarakan pencapaian atau prestasi sekolah dalam bidang pendidikan, baik itu juara dalam bidang PAI, prestasi sekolah berbasis budaya, atau peringkat dalam kompetisi akademis seperti fisika dan matematika. Mereka semua menyebutkan beberapa pencapaian atau kompetisi yang diikuti oleh sekolah mereka, seperti lomba fakultas, OSN, cabang fisika, dan peringkat sekolah di antara SMA lain di Jogja. Kemudian perbedaannya, responden pertama yaitu Ibu Yatmi lebih fokus pada prestasi umum sekolah dan pencapaian di bidang PAI dan budaya. Sedangkan responden kedua yaitu Ibu Nur lebih berfokus pada pencapaian di bidang perguruan tinggi dan kompetensi mereka. Yang responden ketiga lebih menekankan peringkat sekolah dalam fisika dan matematika, serta menyebutkan bahwa meskipun saat ini peringkat sekolah di level 7, mereka optimis untuk bisa menang. Opini juga dari kami yang saya kaitkan dengan jurnal yang saya baca, secara keseluruhan opini dari kedua responden menunjukkan perbedaan terhadap prestasi sekolah masing-masing yang memiliki keunggulan dalam bidang PAI seperti prestasi budaya, meskipun tanpa prestasi khusus tahun 2013-2014 mungkin pada prestasi kontinu sekolahnya di tingkat perguruan tinggi dan kompetensi mereka. Opini mereka mencerminkan bahwa semangat dan optimisme mereka terhadap pencapaian sekolah mereka itu lebih meningkat dan lebih tingkatkan lagi. Seperti itu. Kemudian akan dijelaskan oleh opini yang selanjutnya oleh teman saya.
Selanjutnya adalah label strategi, di mana di dalamnya terdapat persamaan perbedaan dari ketiga responden tersebut. Yang pertama adalah persamaan. Ketiga responden menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sekolah dan pengembangan siswa sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka sepakat bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi kunci kesuksesan dengan menekankan perlunya rapatnya, rapat kegiatan, dan soliditas sivitas akademika. Kemudian yang kedua adalah perbedaan. Pendekatan juga tercermin dalam pandangan mereka. Yang pertama adalah Ibu Yatmi lebih memfokuskan pada pencapaian prestasi sekolah melalui penyusunan proposal berbasis budaya dan portofolio, serta menyoroti pentingnya apresiasi sekolah dan solidaritas sivitas akademika. Sebaliknya, Ibu Nur menitik beratkan pada motivasi siswa untuk mengikuti perlombaan di perguruan tinggi dengan mengusulkan keterlibatan alumni dan kerjasama perguruan tinggi dengan serta dinas pendidikan setempat. Di sisi lain, Pak Irwan memberikan perhatian khusus pada kekurangan jam praktikum dalam mata pelajaran IPA, serta upaya konkret membawa siswa ke laboratorium di luar jam pelajaran. Keseluruhan perspektif ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya bersama untuk meningkatkan prestasi siswa dan kualitas sekolah, menyoroti adaptabilitas sebagai kunci kesuksesan dalam dunia pendidikan yang dinamis. Secara keseluruhan, ketiga responden menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan sekolah dan pengembangan siswa, meskipun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Koordinasi dan komunikasi diidentifikasi sebagai elemen penting dalam upaya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah opini. Menurut saya, di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah oleh Muhammad Saifullah Zainul, Mufiddin, dan Hermanto. Di sini pandangan saya terkait persamaan dan perbedaan dari ketiga responden mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya pengelolaan sekolah dan pengembangan siswa sebagai fondasi peningkatan kualitas pendidikan. Semua responden menekankan peranan koordinasi dan komunikasi dalam meraih tujuan bersama, yang tercermin dalam penekanan pada rapat dinas, rapat kegiatan, dan soliditas sivitas akademika. Meski begitu, perbedaan dalam pendekatan juga tampak jelas. Ibu Yatmi lebih menyoroti pencapaian prestasi sekolah melalui proposal budaya dan portofolio, serta menekankan pentingnya apresiasi dan solidaritas sivitas akademika. Di sisi lain, Ibu Nur memusatkan perhatian pada motivasi siswa untuk mengikuti perlombaan di perguruan tinggi, mengusulkan keterlibatan alumni, dan kerjasama dengan perguruan tinggi serta dinas pendidikan setempat. Kemudian Pak Irwan di sisi lain menyoroti kekurangan jam praktikum dalam mata pelajaran IPA dan berusaha membawa siswa ke laboratorium di luar jam belajar. Serta secara keseluruhan, gabungan perspektif ini memberikan gambaran holistik dan seimbang tentang upaya meningkatkan prestasi siswa dan kualitas sekolah, menggarisbawahi pentingnya adaptabilitas dalam pendekatan pendidikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh label-label yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kode dari hambatan peningkatan kualitas. Dari ketiga nama itu ada persamaannya itu yaitu dari Ibu Yatmi dan Ibu Nur itu menyampaikan kendala terkait dana. Ibu Yatmi itu mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan dana dari pemerintahan menjadi hambatan operasional. Sementara Ibu Nur menyebutkan bahwa besarnya dana per bulan itu 80.000 tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah. Nah, jadi persamaan dari Ibu Yatmi dan Ibu Nur itu membahas mengevaluasi program sebagai bagian dari upaya peningkatan. Nah, mereka itu mengakui pentingnya evaluasi dalam menentukan keberlanjutan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, adapun perbedaan dari ketiga narasumber itu tentang hambatan peningkatan kualitas, yaitu Ibu Yatmi lebih fokus terhadap kendala dana yang menangkalkan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah sebagai kendala, jika Ibu Nur itu berpendapat lebih menyoroti besarnya dana per bulan yang dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan di sekolah. Terus menurut saya Ibu Yatmi itu memiliki sebuah pandangan yang mengedepankan stabilitas guru di sekolah. Dia menyayangkan perpindahan guru yang sering terjadi karena menurutnya ketika seorang guru sudah nyaman dan memiliki budaya serta visi dan misi yang baik di sekolah itu berkontribusi positif, maka perpindahan tersebut terkait dengan upaya dinas untuk menghidupkan belajar. Program pada tahun ajaran baru ini, meskipun ada sebuah kendala dan pengaturan skala prioritas dan perencanaan program yang lebih baiknya, belum memberikan pandangan terhadap kendala keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Ibu itu menyoroti bahwa jadwal padat dan adanya rapat sering menjadi hambatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan yang saya baca dari sebuah artikel menyebutkan bahwa hambatan utama yang dihadapi organisasi itu
adalah rendahnya motivasi kerja karyawan. Nah, hal ini itu menghambat pencapaian efektivitas organisasi yang menurut adanya peran aktif dari pelaku organisasi, yaitu sumber manusia, untuk mendapat mengelola sumber daya lain dan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, hambatan terbesar kedua dari yang saya baca dari jurnal tersebut itu adalah lemahnya kerja sesama tim, yaitu pelaku-pelaku dalam sebuah organisasi itu kurang saling membantu dan membahu dan saling menopang dengan kekuatan kelemahannya masing-masing dalam bekerja sama demi mencapai tujuannya. Saya akan menyampaikan persamaan dan perbedaan mengenai upaya peningkatan kualitas dari pendapat responden. Persamaan, pendapat responden sepakat tentang pentingnya evaluasi dalam berbagai konteks kegiatan, seperti kegiatan siswa, kesiswaan, juga pengadaan alat laboratorium. Untuk perbedaan lebih fokus pada upaya motivasi anak-anak perlombaan di perguruan tinggi. Sementara itu, Ibu Yatmi lebih menekankan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai kegiatan sekolah dengan harapan perbaikan di masa depannya. Sedangkan Pak Irwan melalui kendala dana dalam konteks pengadaan alat laboratorium dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap keterlambatan pencairan dana BOS. Selanjutnya, saya akan memberikan opini saya mengenai pendapat dan ketiga responden. Yang pertama, yaitu pendapat dari Ibu Nur. Nah, upaya untuk memotivasi anak-anak untuk mengikuti perlombaan-perlombaan di perguruan tinggi adalah langkah positif untuk mendorong prestasi akademis dan pengembangan tinggi. Dari jurnal yang saya baca, yaitu jurnal Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapat hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Yang kedua, Ibu Yatmi. Nah, pendekatan Ibu Yatmi terhadap evaluasi menyeluruh menunjukkan kesadaran pentingnya refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek kegiatan sekolah. Berdasarkan jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal pendidikan tentang pengaruh pelaksanaan evaluasi yang ditulis oleh Hana STT, menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan hasil belajar. Namun, konsep evaluasi mempunyai makna yang sangat luas. Evaluasi pendidikan sering dikaitkan dengan banyak faktor, salah satunya adalah kualitas peserta didik. Yang ketiga yaitu Pak Irwan. Nah, opini saya tentang pendapat Pak Irwan yaitu menyoroti masalah nyata terkait dengan pengadaan dana untuk alat laboratorium. Itu menunjukkan kebutuhan mendesak akan sumber daya untuk mendukung pembelajaran praktis. Berdasarkan jurnal yang saya baca, dalam jurnal Seminar Nasional Pendidikan Manajemen Laboratorium menyebutkan bahwa kegiatan praktikum di laboratorium merupakan sarana yang tepat dalam mengembangkan keterampilan proses IPA dan dapat meningkatkan minat siswa serta menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, beranjak di akhir video kali ini, yang mana saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai cara mengolah data kualitatif dengan aplikasi Edifo, dimulai dari mentranskrip, terus yang kedua ada coding, yaitu memberikan